Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Prasisia, NIM C101901, dari tingkat 2A Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Pada kesempatan kali ini saya akan bagaimana cara memberi kabar buruk kepada pasien. Selamat menonton. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya perawat Resti Prasisia. Saya senang dipanggil perawat Resti. Saya akan merawat Ibu dari pukul 7 sampai 2 siang ya Bu. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah keperawatan Ibu sudah menjadi tanggung jawab saya. Tahu dengan Ibu siapa ini? Andia. Bisa saya lihat gelang identitasnya Bu? Saya Ibu Andia di ruang Melati, umur 40 tahun. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Sebelum saya membacakan hasil lab ini, saya ingin tahu terlebih dahulu mengenai keluhan penyakit Ibu. Apakah ada perkembangan atau malah menjadi tambah buruk ya Bu? Tambah buruk. Lalu bagaimana respon obat yang diberikan kepada Ibu? Mending sedikit ya Bu. Di sini bisa disimpulkan berarti keluhan-keluhan yang Ibu alami tidak mengalami perubahan ya. Yang berarti meskipun Ibu sudah diberikan obat, benar begitu ya Bu? Apakah Ibu sudah siap? Baik Ibu, selanjutnya saya akan membacakan hasil laboratorium Ibu. Saya harapkan Ibu tabah dan menerima apapun hasil dari pemeriksaan laboratorium ini, baik hasilnya itu sesuai dengan harapan Ibu atau tidak. Saya harapkan Ibu tetap menerimanya ya Bu. Baik Ibu, dari hasil lab ternyata menunjang diagnosis saya, Ibu menderita TBC atau tuberkulosis. Ibu menderita TBC yang menandakan Ibu telah terkena bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan gejala-gejala yang Ibu alami. Penyakit TBC adalah jenis penyakit yang mudah menular. Media penularannya bisa melalui cairan di dalam nafas, saluran nafas yang keluar ketika menderita batuk, seperti yang tadi Ibu alami kan tadi batuk-batuk ya Bu, atau bersin kemudian terhirup oleh orang lain yang berada di lingkungan sekitar menderita TBC tersebut. Ibu jangan khawatir karena penyakit ini sudah ada jenis obatnya. Pengobatan penyakit jangka panjang biasanya lama, pengobatan 3 sampai dengan 9 bulan. Dan Ibu harus minum paling sedikit 3 macam obat ya Bu. Selama pengobatan, Ibu harus tekun dan disiplin minum obat dan secara rutin melakukan kontrol ke dokter untuk memastikan kemajuan pengobatan hingga Ibu dianggap benar-benar sembuh total. Jadi misalnya jangan telat ya Bu. Terus jangan sampai lupa minum obat. Kalau telat sedikit ya bisa sembuhnya itu lama gitu. Apakah Ibu sudah mengerti? Jadi harus rutin periksa juga ya? Iya, kan penyakit TBC ini kan penyakit menular tuh. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali Bu? Ada. Saya kan sudah berumah tangga. Itu kan parabotnya jadi satu, itu harus saya pisah sendiri? Pisah, sementara pisah dulu ya Bu. Dalam hal ini Ibu dapat menularkan penyakit TBC ke orang lain melalui batuk dan dahak Ibu. Saran saya, apabila Ibu batuk sebisa mungkin ditutup agar tidak menyebarkan bakteri. Lalu Ibu jangan membuang dahak sembarangan ya Bu. Dan kalau mau bersin atau batuk itu tidak sembarangan ya Bu. Jangan pakai telapak tangan, tapi ditutup pakai ini. Ya. Di sini saya harapkan Ibu tidak putus asa dan mudah menyerah. Bukankah Ibu masih memiliki anak dan suami? Pikirkanlah mereka ya Bu. Jadikan mereka sebagai motivasi
ibu untuk terus bertahan hidup karena masih banyak orang yang menyayangi ibu, baik ibu mereka sebagai motivasi ibu untuk terus bertahan hidup karena masih banyak orang yang menyayangi ibu. Baik Bu, apakah ibu setuju untuk melakukan terapi yang saya anjurkan? Iya, setuju sekali. Bagus Bu, sudah menjawab pertanyaan saya, dapat melakukannya dengan baik ya Bu. Bagaimana perasaan ibu setelah kita bercakap-cakap? Setelah saya membacakan hasil laboratorium ini? Saya jadi lega karena saya tahu penyakit saya. Saya sedikit lega, tapi saya juga sedih ya, karena saya ternyata mengidap penyakit yang bahaya. Coba Bu, tadi kita ngobrol apa ya? Bisa Ibu jelaskan kembali? Tentang penyakit TBC yang artinya terdapat virus tuberkulosis ya. Iya. Yang cukup membahayakan saya karena itu suatu penyakit yang menular. Betul. Baik Bu, hasil dari pengkajian semoga dapat membantu menyelesaikan masalah ibu ya. Yes. Bu, besok kita ngobrol-ngobrol lagi. Waktunya kira-kira 10 menit. Tempatnya mau di mana ya Bu? Di sini aja ya. Sekalian kita mau terapi juga ya penyakit ibu. Kita bincang lagi tentang pengkajian yang lain ya Bu. Yes. Yaitu mengenai penyakit ibu secara mendetail lagi. Baik Bu, sebelum ngobrol dengan saya tadi, ibu lagi melakukan kegiatan apa ya tadi? Duduk saja ya, duduk santai ya Bu. Silakan ibu lanjutkan kegiatan ibu kembali. Saya permisi, jika ibu membutuhkan saya bisa pencet tombol di samping ibu atau ibu memerintahkan keluarganya untuk memanggil perawat di ruang keperawatan ya Bu. Semoga lekas membaik Bu, selamat beristirahat. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama-sama. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan dalam perkataan atau ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.